Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengaplikasian Maple pada grafik fungsi implisit. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nabila Dewi Anggraini dari kelas TMT 4D dengan NIM 1262042010151. Fungsi implisit. Dalam beberapa kasus, dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya, fungsi implisit berbentuk x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam x, yaitu y sama dengan akar 16 min x kuadrat dan y sama dengan min akar 16 min x kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran. Karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik y sama dengan akar 16 min x kuadrat, dan setengah yang bawah berasal dari y sama dengan min akar 16 min x kuadrat. Buka aplikasi Maple, lalu kita klik New Worksheet. Kita akan menjelaskan tentang pengaplikasian Maple pada grafik fungsi implisit. Grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot, akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam X, seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Tentu saja hal ini akan membutuhkan banyak waktu. Untuk memudahkan hal itu, Maple menyediakan fungsi khusus untuk menggambar grafik fungsi-fungsi implisit. Sintaksnya adalah with, buka kurung, plot, tutup kurung, titik 2, implicit plot, buka kurung, fungsi, koma, x sama dengan a, titik-titik b, koma, y sama dengan m, titik-titik n, tutup kurung. Perintah implicit plot juga menggunakan paket plot. Nilai-nilai a, b, m, dan n adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai x dan y untuk fungsi yang akan digambar. Agar lebih memahami, kita akan lanjut ke contoh soal. Gambarlah grafik fungsi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16. Pada x elemen negatif 10, 10 dan y elemen negatif 10, 10. Penyelesaiannya kita ketikkan with, buka kurung, plot, tutup kurung, titik 2, implicit plot, buka kurung, kita masukkan fungsinya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16, x sama dengan negatif 10, titik-titik 10, y sama dengan negatif 10, titik-titik 10, tutup kurung, titik koma. Perintah ini akan menghasilkan grafik seperti gambar di sini. Pada gambar yang telah muncul, nampak bahwa nilai x dan y antara min 4,4. Padahal dalam perintah dituliskan min 10,10. Perintah ini akan menghasilkan grafik seperti gambar di sini. Pada gambar yang telah muncul, tampak bahwa x dan y antara negatif 4,4, padahal perintah ini akan menghasilkan grafik seperti pada gambar di sini. Di sini tampak bahwa nilai x dan y antara negatif 4,4, padahal dalam perintah dituliskan negatif 10,10. Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai x dan y pada interval negatif 4,4. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Gambarlah grafik fungsi 2 dikalikan x kuadrat ditambah y kuadrat lalu dikuadratkan sama dengan 25 dikalikan x kuadrat dikurangi y kuadrat
Untuk X dan Y elemen dari negatif 4,4. Penyelesaiannya sama. Kita ketikkan width, buka kurung, plot, tutup kurung, titik 2, implicit plot, buka kurung, kita masukkan fungsinya 2 dikali buka kurung X kuadrat ditambah Y kuadrat tutup kurung dikuadratkan sama dengan 25 dikali X kuadrat dikurangi Y kuadrat tutup kurung, koma, X-nya sama dengan negatif 4, titik 4, koma, Y-nya sama dengan negatif 4, titik 4, tutup kurung, titik koma. Tampak pada gambar bahwa untuk 0,0 tidak dilewati oleh grafik, padahal seharusnya titik tersebut dilewati karena untuk titik 0,0 persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik yang digambar pada mapel adalah 50 buah, sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik-titik plot digunakan option 6 point. Jadi, kita copy pada bagian ini ke sini. Kita hanya menambahkan di sini menambahkan koma, lalu kita ketikkan 6 point sama dengan 1000. Lalu kita tutup kurung, titik koma. Lalu kita enter. Berikut ini perintah implicit plot yang sudah diubah, jumlah titiknya menjadi 1000. Dan selanjutnya fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Berikut ini beberapa contoh penentuan apakah suatu fungsi termasuk fungsi genap atau bukan dengan menggunakan mapel. Kita ke contoh soalnya, diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan menggunakan mapel. Kita akan menunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Langkah penyelesaiannya adalah f titik 2 sama dengan x tanda panah x pangkat 2. Lalu f negatif x, kita enter juga. Dari perintah ini akan tampak bahwa bentuk fx akan sama dengan f negatif x, yaitu x pangkat 2 atau x kuadrat. Selanjutnya akan dilihat dari sudut pandang geometri, yaitu dengan membuat grafik fungsi fx. Yakni kita tuliskan plot f negatif x tutup kurung.
Dengan menggunakan Maple, diperoleh grafik fungsi f(x) seperti gambar di sini. Tampak bahwa grafik y sama dengan x kuadrat simetris dengan sumbu y. Selain fungsi genap, terdapat pula fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan negatif fx untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Seperti halnya fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0. Jika telah dipunyai grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Langsung saja ke contoh soalnya. Diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Dengan menggunakan Maple, ditunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Penyelesaiannya sama seperti yang di atas, jadi f titik 2 sama dengan x tanda panah x pangkat 3, kita enter, lalu kita tuliskan negatif f x, kita enter, dan hasilnya diperoleh negatif x pangkat 3. Lalu kita coba untuk f negatif x, kita enter. Hasilnya juga sama. Entah menggunakan negatif fx atau f negatif x, hasilnya akan diperoleh sama. Dengan demikian, fx sama dengan x pangkat 3 termasuk fungsi ganjil. Lalu kita akan menggambar grafik fungsinya, yakni kita tuliskan plot buka kurung f negatif x tutup kurung. Maka akan tampak grafik fungsinya ditunjukkan seperti gambar di sini. Lalu kita akan mencoba. Pada soal telah diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Sedangkan di sini kita menggambar grafik yang hasilnya adalah negatif x pangkat 3. Jadi di sini kita akan menggambar grafik fx yang hasilnya sama dengan x pangkat 3. Jadi kita tuliskan plot. Langsung saja kita masukkan x pangkat 3. Lalu tutup kurung, kita enter. Maka grafik yang dihasilkan akan seperti ini.